Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yohanes Purmanyanto. Saya dari kelompok 9. Saya adalah pemateri ketiga. Nah, saya di sini akan membahas tentang konsep demokrasi konstitusional. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu demokrasi konstitusional, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi dalam arti dan kita dapat gabungkan, yaitu demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Nah, rakyat yang berkuasa itu juga bisa disebut dengan government rule by the people. Nah, artinya itu pemerintah oleh rakyat. Dengan kata lain, demokrasi itu berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan. Setelah adanya pemrograman yang sering disebut dengan luber atau jurdil. Nah, dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Secara singkatnya itu demokrasi dapat diartikan atau mengacu pada sebuah ucapan dari Abraham Lincoln, yaitu the government from the people, by the people, and for the people, yang artinya suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani kuno. Nah, ialah pada masa negara kota atau city state. Nah, Athena sekitar abad ke-6 sampai dengan abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, ada juga seorang ahli yang menemukan pendapat tentang demokrasi. Nah, dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat selagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Nah, menurut Al-Mudi pada tahun 1991, demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang yang sering berliku-liku, sehingga demokrasi sering disebut sebuah perlembagaan dari kekuasaan. Lalu, mengapa demokrasi ini? Nah, dapat dikemukakan bahwa demokrasi adalah sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional dapat teruji oleh zaman yang menjunjung tinggi kebebasan, HAM, persamaan di depan hukum harus dimiliki setiap individu dan masyarakat. Al-Mudi juga mengemukakan pendapat tentang Sokoguru demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, terus ada kekuasaan mayoritas, dan ada hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, proses hukum yang wajar, pemberantasan pemerintah secara konstitusional, terus ada pluralisme sosial, ekonomi, politik. Nah, ada juga nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Dari sekian banyak istilah dan aliran pikiran yang dinamakan dalam demokrasi, ada Budiarjo mengemukakan atau mengategorikan aliran pemikiran demokrasi itu terdiri atas dua, yaitu demokrasi dan konstitusional dan demokrasi. Nah, aliran pemikiran yang terakhir ini pada hakikatnya itu lebih mendasarkan diri pada pemikiran komunis ya. Nah, walaupun kedua ajaran itu berasal dari Eropa, tapi selanjutnya tuh diadopsi atau dianut oleh negara-negara di luar Eropa di Asia, yaitu demokrasi konstitusional dianut oleh negara-negara seperti negara India, negara Eropa, negara Filipina, bahkan Indonesia juga pun menganut sistem ini ya. Nah, walaupun dalam pelaksanaannya tuh masih belum sempurna, tapi pada hakikatnya tuh negara-negara tersebut mencita-citakan demokrasi konstitusional. Nah, demokrasi yang berdasarkan diri pada paham komunis dianut di antara lain yaitu ada RRC atau Republik Negara Cina dan Korea Utara. Lalu, apa dan mengapa demokrasi konstitusional itu? Nah, walaupun ada pengertian timbal balik antara konsep demokrasi dan kebebasan, namun ada makna dua konsep tersebut itu tidak sama. Nah, telah dikatakan terdapat dahulu bahwa demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum atau konstitusi. Oleh karena itu, Budiarjo pada tahun 1988 mengidentifikasi demokrasi konstitusional sebagai suatu gagasan pemerintah demokrasi yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Nah, lalu juga ada istilah lain yang sering pula digunakan
adalah constitutional government, limited government, atau restrained government. Kemudian ada indikator penyelenggaraan demokrasi konstitusional. Nah, apa sih demokrasi dari indikator demokrasi konstitusional ini? Nah, pada abad ke-19 itu sering dianggap dan dijadikan pada masanya tuh lahirnya demokrasi konstitusional, karena di situ tuh muncul para ahli Eropa Barat kontinental seperti ada Immanuel Kant, F. Julius Stahl, dan A. V. Deches dari Anglo-Saxon yang memberikan pembatasan yuridis yang dikenal dengan Rechtsstaat atau Rule of Law. Nah, ada menurut Kant dan Stahl dalam Budiarjo 1998, ada 4 unsur Rechtsstaat ini atau Rule of the Law. Yang pertama itu adalah hak asasi manusia yang kita kenal dengan HAM. Nah, yang kedua itu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Nah, yang ketiga itu pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Nah, yang keempat itu adalah peradilan administrasi dan penyelisihan. Dari kalangan Anglo-Saxon, A. V. Deches mengidentifikasikan unsur-unsur rule of law. Yang pertama itu adalah supremasi aturan-aturan hukum atau supremacy of the law. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang atau absensi of arbitrary power. Dalam arti bahwa seorang hanya boleh dihukum atau melanggar hukum. Nah, yang kedua itu adalah kedudukan yang sama di depan hukum atau equality before the law, baik untuk pejabat maupun rakyat biasa, jadi itu sama saja. Nah, yang ketiga itu terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang. Jadi hak-hak manusia itu memang sudah terjamin dalam undang-undang atau sudah termasuk ke dalam undang-undang. Sejalan dengan adanya perubahan konseptual dan penyelenggaraan dalam demokrasi konstitusional dari klasik kepada rule of law yang lebih dinamis, Budiarjo pada tahun 1998 itu mengidentifikasi sejumlah syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu perlindungan konstitusional. Nah, yang kedua ada badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Nah, ketiga pemilihan umum yang bebas. Lalu yang keempat kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi atau beroposisi. Nah, yang keenam itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, setiap bangsa dan negara memiliki ciri khas untuk menjalankan demokrasi konstitusional. Nah, Sanusi 1999 mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang dikenal pula dengan The 10 Pillar of Indonesian Constitutional Democracy. Nah, berdasarkan filsafat bangsa Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Nah, pilar yang pertama yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua demokrasi berdasarkan HAM. Yang ketiga demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang keempat demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. Yang kelima demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam demokrasi berdasarkan otonomi daerah. Nah, lalu yang ketujuh itu demokrasi berdasarkan supremasi hukum, rule of the law. Nah, yang kedelapan demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. Yang kesembilan demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Nah, yang terakhir ini yang 10 demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Dari hasil analisis terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di atas, jelaslah bahwa pilar-pilar demokrasi di negara kita secara konseptual sudah dapat dimasukkan sebagai demokrasi konstitusional. Namun, ada namunnya, dalam aplikasi sudah dapat dipastikan bahwa negara kita belum dapat melaksanakannya secara menyeluruh. Nah, menurut Bahlmuller pada tahun 1996 menyatakan bahwa pada umumnya tuh pelaksanaan demokrasi di sejumlah negara berada pada tahap kemenduan atau berarti 2, itu unambiguous democratic moment. Nah, sebagai ilustrasi ia melukiskan bahwa ada permulaan pada tahun 1990 mulai muncul gelombang perubahan demokrasi baru. Nah, walaupun belum sepenuhnya berhasil, gerakan itu tuh demokrasinya tuh semakin terbuka di Cina. Nah,
Dengan demikian berhasil gerakan atau demokrasi semakin terbuka di Cina itu terbuka juga di Afrika. Nah, keinginannya itu untuk adanya multi partai dalam pemilu semakin bermunculan di permukaan dari suatu negara ke negara lainnya. Nah, ada juga pada masa pertengahan 1990 itu ada gambaran menjadi tidak begitu jelas, karena walaupun sejumlah ahli mengamat banyak berteriak bahwa pada saat itu adanya masa kemenangan demokrasi, tapi pada tahun kemudian itu menjalani ketidakpastian, lalu adanya sebuah perang etnis yang kita tahu, ada perjuangan untuk merdeka di mana-mana, terutama di negara bekas satelit Rusia dan Eropa Timur. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari hasil kerja saya. Nah, mohon maaf jika ada materi yang mungkin salah atau kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan, karena memang kesempurnaan itu terlahir jika kita memiliki sebuah kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Sekian dari saya Yohanes Puramayanto. Terima kasih.